Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma sorting dan saya akan menjelaskan juga tentang programnya. Oke, kita akan menjelaskan pengertian algoritma sorting. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Secara singkatnya, sorting adalah metode untuk pengurutan data. Secara garis besarnya, sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Jenis-jenis algoritma sorting ada 6. Yang pertama, bubble sort. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Cara kerjanya itu ada 4. Yang pertama, data 1 akan dibandingkan dengan data 2. Jika data 1 lebih besar dari data 2, maka nilai dari kedua variabel tersebut ditukar posisinya. Yang kedua, data 1 akan terus dibandingkan dengan data-data selanjutnya. Data 3, data 4, data 5, hingga akhir data 1 berisi nilai terkecil. Yang ketiga, setelah proses perbandingan data 1 selesai, selanjutnya kita akan membandingkan data 2 dengan data 3, data 4, dan data 5, seperti proses pada sebelumnya. Begitu seterusnya sampai semua data selesai dibandingkan. Oke, yang kedua adalah quicksort. Pengertian dari quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursi dalam algoritmanya. Data yang berkurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelahnya kirinya pivot, sedangkan data yang lebih besar dari pivot maka ditaruh di sebelah kanan pivot. Cara kerja dari quicksort ini adalah mengurutkan dengan sangat cepat. Quicksort disebut juga dengan partition action sort karena konsepnya membuat partisipasi dan sort dilakukan partisi. Algoritma quicksort bekerja menurut prinsip bagi dan pisahkan atau divide and conquer. Dengan demikian, hal mendasar dalam algoritma quicksort adalah pemilihan poros atau pivot dan pembuatan partisi sedemikian rupa sehingga elemen dengan nilai kecil ada di bagian kiri poros dan elemen dengan nilai besar ada di bagian kanan poros. Yang ketiga adalah cell sort. Cell sort adalah pengurutan dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya, tetapi dengan jarak yang tertentu, dan pada langkah selanjutnya elemen yang kita bandingkan akan semakin kecil sehingga semua jarak antara elemen yang dibandingkan sudah sama dengan satu. Cara kerja dari cell sort ini adalah tekniknya dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak tertentu. Jarak di sini diartikan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Yang keempat adalah selection sort. Selection sort adalah perbaikan dari algoritma bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection sort ini merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data posisi 0 hingga di posisi n sampai 1. Cara kerjanya yaitu metode ini didasarkan pada pencarian elemen dengan nilai terkecil, kemudian dilakukan penukaran dengan elemen ke-1. Secara singkat, metode ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pada langkah pertama, dicari data yang terkecil dari data pertama sampai ke terakhir. Kemudian data tersebut kita tukar dari data pertama. Yang kelima yaitu insert sort. Insert sort adalah metode pengurutan data yang mengambil sebuah data sisipan pada data yang akan diurutkan dan menggeser atau mengganti data yang lebih besar atau kecil sesuai dengan jenis pengurutannya yang dibandingkan dengan data sisipan agar data sisipan berada pada tempat atau indeks yang benar. Cara kerjanya yaitu dengan mengambil elemen pada array kemudian menyisipkan data tersebut pada posisi yang tepat. Algoritma ini membandingkan dua elemen yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Perbandingan akan terus dilakukan hingga tidak ada elemen yang tersisa. Yang keenam atau yang terakhir adalah merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang biasanya digunakan dalam ilmu komputer. Merge sort adalah algoritma bagian dari taklukan. Ini bekerja dengan secara rekursif memecah masalah menjadi dua atau lebih sub masalah dari jenis yang sama atau terkait sampai ini menjadi cukup sederhana untuk dijelaskan secara langsung. Untuk cara kerjanya itu adalah dengan secara rekursif memecah masalah menjadi dua atau lebih sub masalah dari jenis yang sama atau terkait sampai ini menjadi cukup sederhana dan diselesaikan secara langsung. Solusi untuk sub masalah kemudian digabungkan dengan memberikan solusi untuk masalah asli. Oke, itu saja.